إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أيها المؤمنون الكرام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Hadirin jamaah sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat kondisi umat Islam pada saat ini, umat Islam sangat membutuhkan para penuntut ilmu. Umat Islam sangat membutuhkan orang-orang yang mengamalkan ilmunya karena Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita melihat sebagian umat Islam hanya menghabiskan kebutuhannya sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan dunianya. Ada yang menghabiskan waktunya untuk hanya sekedar mencari makan dan minum. Dan sebagian lain ada yang menghabiskan waktunya mengumpulkan harta benda. Sebagian yang lain menghabiskan waktunya untuk menikmati kehidupan dunia ini tanpa mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Sedangkan kita semua mengetahui bahwasanya ad-dunya fana, ad-dunya zailah, dunia ini akan berakhir. Ad-dunya wa in talat kasurat, dunia ini walaupun kelihatannya panjang, tapi sesungguhnya pendek jika dibandingkan dengan sehari saja di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Allah, di sisi Rabbmu, sama dengan 1000 tahun yang antum perhitungkan. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah, marilah kita manfaatkan waktu yang singkat ini untuk mempersiapkan bekal kita ke akhirat kelak. Jamaah Jumat yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini khatib ingin menyampaikan beberapa nasihat untuk para penuntut ilmu. Nasihat yang ditujukan untuk diri pribadi sebelum hadirin sekalian. Nasihat yang hendaknya kita ulang-ulang. Nasihat para ulama. Walaupun apa yang akan disampaikan tidak ada suatu yang baru, tetapi hakikatnya seorang muslim ketika mendengar ayat-ayat Allah, ketika mendengar sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin tidak jenuh, orang mukmin tidak meremehkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan dan berilah pengulangan, karena pengulangan dan peringatan itu bermanfaat bagi orang mukminin. Ayyuhal mu'minun al-kiram, nasihat yang pertama bagi para penuntut ilmu adalah seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Mubarak. Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan, awwalul ilmi an-niyyah, thumma al-istima', thumma al-fahm, thumma al-hifdh, thumma al-amal, thumma an-nashr. Hal yang pertama kali hendaknya diperhatikan oleh para penuntut ilmu adalah tentang niatnya. Hendaknya dia niatkan menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah, nasihat ini
adalah nasihat para ulama, nasihat yang berharga, bukan nasihat yang hanya kita ucapkan di lisan saja, bukan hanya nasihat yang kita dengarkan di telinga saja, namun nasihat ini hendaknya kita masukkan ke dalam hati kita, hendaknya kita berusaha benar-benar untuk memperhatikannya, untuk memperbaharuinya setiap saat. Sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan, bahkan seorang alim Ibnu Abi Hamzah pernah berkata, aku berharap ada ulama yang menyempatkan waktunya untuk membuat sebuah kajian yang isinya hanyalah berkaitan tentang niat, berkaitan tentang niat dan apa yang berkaitan dengannya. Kenapa ayyuhal ikhwah? Karena niat ini adalah suatu hal yang penting dalam agama kita, suatu hal pokok dalam agama kita. Karena setiap orang ketika sebanyak apapun amalan yang dia kerjakan, sebanyak apapun majlis ilmu yang dia datangi, sebanyak apapun, selama apapun waktu yang digunakan, yang dia luangkan untuk menuntut ilmu, untuk mengajarkan ilmu, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya. Jamaah Jumat yang Allah muliakan, saking pentingnya masalah niat ini ayyuhal ikhwah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'urfal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ilmu ini dituntut karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia menuntut ilmu karena ingin mendapatkan kenikmatan dunia, maka Allah katakan lam yajid 'urfal jannah yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mendapatkan, tidak akan mencium bau surga di hari kiamat kelak. Inilah hal yang perlu kita renungkan ayyuhal ikhwah. Karena perkara niat dalam menuntut ilmu sangatlah penting. Bukankah kita telah mengetahui tentang 3 golongan yang pertama kali akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalun nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi. Ada 3 golongan orang yang pertama kali dihisab, orang yang pertama kali akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api nerakanya. Yang pertama, rajulun ustushhida, orang yang berperang di medan jihad. Orang yang berperang lalu mati di medan jihad. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang ini di hari kiamat. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah memanggil orang tersebut, lalu Allah sebutkan nikmat-nikmat Allah yang pernah diberikannya sewaktu di dunia. Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kecerdasan. Lalu Allah sebutkan nikmat-nikmat Allah yang pernah diberikan kepadanya. Lalu Allah tanyakan, untuk apa kau gunakan nikmat tersebut? Lalu orang ini menjawab, qataltu fika hatta ustushhidtu. Ya Allah, aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Lalu Allah mengatakan, kadzabta, engkau berdusta. Engkau berdusta wahai hambaku. Sesungguhnya engkau sungguhnya engkau berperang untuk dikatakan jari, engkau berperang untuk dikatakan seorang pahlawan, seorang pemberani. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk menyeret orang ini ke api neraka. Golongan kedua, rajulun ta'allama ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an.
Seseorang yang menuntut ilmu, lalu mengajarkan ilmu, lalu dia juga membaca Al-Quran. Hadirin sekalian, mari kita dengarkan baik-baik golongan orang yang kedua ini. Karena golongan orang yang kedua ini amalannya sama dengan amalan apa yang kita kerjakan pada saat sekarang ini. Orang ini membaca Al-Quran, orang ini belajar agama, orang ini mengajarkan agama, orang ini membaca Al-Quran. Lalu Allah datangkan di hari kiamat, Allah tanyakan, Allah sebutkan nikmat-nikmat Allah yang pernah diberikan kepadanya. Lalu Allah tanyakan, untuk apa engkau gunakan nikmatku tersebut? Lalu orang ini menjawab, aku gunakan nikmatku ya Allah, aku belajar ilmu dan mengajarkannya dan membaca Al-Quran semata-mata untukmu ya Allah, semata-mata untuk mencari ridhamu wahai Allah. Lalu Allah mengatakan, kadzabta, engkau berdusta. Engkau belajar agama dan mengajarkan ilmu agama semata-mata engkau ingin dikatakan alim, engkau ingin dikatakan ulama, semata-mata engkau ingin dikatakan ustaz, syekh, kiai. Faqad qil, sungguh gelar itu telah engkau dapatkan di dunia. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikatnya untuk menyeret orang ini ke dalam api neraka. Wal iyadu billah, thumma al iyadu billah. Golongan yang ketiga, ayyuhal ikhwah, seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan dalam rezekinya. Lalu Allah panggil di hari kiamat, Allah tanyakan, Allah sebutkan nikmat-nikmat Allah yang pernah diberikan di dunia kepadanya. Lalu Allah tanyakan, untuk apa nikmat tersebut engkau gunakan? Lalu orang ini dengan bangganya menjawab, ma taraktu min sabil tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Tidak ada satu jalan kebaikan pun yang engkau ridai ya Allah, yang engkau cintai, kecuali aku infakkan hartaku, aku dermakan hartaku di jalan-Mu ya Allah. Lalu apa kata Allah? Kadzabta, engkau berbohong. Sesungguhnya engkau melakukan hal tersebut karena ingin dikatakan jawad, ingin dikatakan orang yang dermawan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya untuk menyeret orang ini ke dalam api neraka. Ayyuhal ikhwah, jamaah Jumat yang Allah muliakan, di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kita, aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Ayyuhal ikhwah, orang munafik paling banyak di antara umat Islam ini, umat Muhammad ini adalah qurra'uha. Apa itu qurra'uha? Yaitu orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Kenapa? Karena orang tersebut menghafalkan Al-Quran, membacakan Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu adalah alat dan perantara untuk mendapatkan kenikmatan dunia, tidak semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mu'minun al-kiram. Jadi ikhwani fillah, ketika kita sudah menuntut ilmu agama, kita sudah membaca Al-Quran, kita sudah menghafal Al-Quran, bukan berarti kita terhindar dari fitnah niat ini ya ikhwan. Kita tidak terhindar dari fitnah niat ini. Apakah yang harus kita lakukan? Kalau kita kaji kembali, kalau kita baca kembali hadis yang telah disampaikan tadi, bahwasanya orang yang paling berpotensi untuk masuk ke dalam neraka pertama kali adalah orang-orang yang ada di masjid ini, orang-orang yang ada di ma'had ini. Karena kita belajar ilmu, kita mengajarkan ilmu, kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Lalu apa semestinya yang harus kita lakukan ayyuhal ikhwah? Apakah kita harus berhenti dari menuntut ilmu, berhenti dari semua kebaikan ini? La, kalla thumma kalla. Yang harus kita lakukan adalah apa? Membenahi niat kita ayyuhal ikhwah. Benahi niat kita dalam menuntut ilmu. Jadikan niat kita menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadikan niat kita dalam beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza
wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nasihat yang kedua, ayuhal ikhwah, antum dalam menuntut ilmu hendaklah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ikhwani fillah, kira-kira apa yang membedakan antara kita dengan ulama kita terlebih dahulu? Apa yang membedakan kita dengan Imam Hanafi? Apa yang membedakan kita dengan Imam Maliki? Apa yang membedakan kita dengan Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah pernah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kita dari rahim ibu kita tanpa mengetahui apapun juga. Lantas apa yang membedakan antara kita dengan ulama kita? Apa yang membuat ulama kita itu begitu memiliki ilmu yang luas sedangkan kita masih biasa saja? Salah satu faktornya adalah, ya ikhwan, kesungguhan mereka, tekad mereka dalam menuntut ilmu. Mereka sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, ayuhal ikhwah. Ayuhal ikhwah, seorang ulama, al-ulama mengatakan, la yunalul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan engkau dapatkan dengan badan yang terbiasa istirahat, dengan badan yang terbiasa bersantai-santai, dengan badan yang biasa bermain, ayuhal ikhwah. Tetapi ilmu harus dikejar, harus dengan usaha yang kuat, ya ikhwan. Keluarkan semua kemampuan antum untuk menuntut ilmu. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, baqitu sanataini la ad'u jambi ila al-ard. Saya pernah hidup selama 2 tahun tidak pernah sengaja untuk tidur. Karena apa, ikhwan? Karena kesungguhan dalam menuntut ilmu. Ayuhal ikhwah, nasihat terakhir yang akan kami sampaikan, janganlah putus asa dalam menuntut ilmu, ayuhal ikhwah. Ketika antum mendapatkan masalah dalam menuntut ilmu, hendaklah antum bersabar. Antum bersabar dan antum berusaha terus dan terus. Karena fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesusahan itu ada kemudahan. Kami akhiri khutbah ini dengan menceritakan sebuah kisah tentang seorang pemuda yang menuntut ilmu. Seorang pemuda menuntut ilmu, lalu dia mendapatkan permasalahannya dalam menuntut ilmu. Dia sudah berusaha tetapi masih tidak bisa menyelesaikan masalahnya sampai dia putus asa. Suatu ketika dia ingin beristirahat, dia melihat seekor semut yang sedang mendaki dinding, yang sedang membawa bawaannya. Lalu dia melihat semut itu berjalan dari bawah, naik ke atas, sampai ke atas, ya ikhwan. Sebelum sampai ke puncaknya, apa yang terjadi? Ternyata semut ini terjatuh, ikhwani fillah. Semut dengan membawa barang bawaannya itu terjatuh ke bawah, ya ikhwan. Lalu apa yang dilakukan semut? Apakah dia putus asa? Tidak. Semut itu naik kembali, membawa barang bawaannya pelan-pelan naik kembali sampai ke atas. Ternyata semut ini jatuh kembali. Lalu dia coba berulang-ulang kali sampai terakhirnya, ya ikhwan, percobaan terakhir kali semut ini berhasil membawa barang bawaannya ke tempat tujuannya. Ikhwani fillah, ambillah pelajaran dari kisah ini, karena sesungguhnya ilmu itu perlu usaha. Sesuatu yang kita inginkan tidak mulus saja, ikhwan. Perlu kita korbankan waktu kita, kekuatan kita, segalanya kita korbankan untuk mendapatkannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم لا تدع لنا ذنبا في مكاننا هذا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الغفور الرحيم إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. قوموا إلى صلاتكم.